Nah, menyingkirlah. Zhenxian. Zhenxian. Apa yang kau lakukan? Ini juga adat dari kampung halaman kami. Saat pengantin baru masuk rumah, dia harus disiram dengan 1 baskom darah ayam. Itu untuk menangkal kesialan. Kamu bilang keluargamu sangat beracun, dan kamu sudah bangkrut. Kami tidak bisa membiarkanmu membawa kesialan itu ke dalam keluarga He kami. Benar, kan? Ruang ganti hotel. Luar biasa, Zhenxian. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Jia Jia. Menurutmu apakah Xiao Chen akan menyukai penampilanku hari ini? Kamu sangat jatuh cinta. Tapi jangan khawatir. Penampilanmu saat ini Chen Jia, sahabat terbaik Song Xianshan. sudah cukup untuk membuat pria manapun tergila-gila padamu. Kalau begitu menurutku Xiao Chen pasti akan menyukainya juga. Itu tidak benar. Jam berapa sekarang? Kenapa He Xiao Chen belum datang menjemputmu? Aku harus menelepon dan bertanya. Jam berapa ini? Kenapa kamu belum datang menjemput pengantin wanita? Kamu masih mau menikahi Zhenxian atau tidak? Mobil pengantin mengalami kecelakaan hari ini. Mobilnya mogok dan tidak bisa datang. Kamu, setelah selesai merias, Xianshan, cukup. Naik taksi saja ke sini. Naik taksi. He Xiao Chen, siapa yang membuat pengantin wanita naik taksi ke pernikahannya sendiri? Aku beritahu kamu, kamu kirim seseorang untuk menjemput aku dan Zhenxian sekarang juga. Atau kalau tidak, lupakan saja pernikahan ini. Mau atau tidak, aku akan katakan sekali lagi. Mobilnya mogok dan tidak bisa datang. Ada apa? Jia Jia, apa yang dipikirkan He Xiao Chen? Siapa yang membuat pengantin wanita naik taksi ke pernikahannya? Aku tidak percaya dia memikirkan hal itu. Jika sampai ke titik itu, kita batalkan saja pernikahannya. Jia Jia. Mungkin Xiao Chen mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, aku sedang mengandung anak Xiao Chen. Pernikahan ini harus tetap berlangsung. Tidak apa-apa, Jia Jia. Berhentilah marah. Selama pernikahan hari ini bisa berjalan sesuai rencana, aku tidak keberatan. Menderita sedikit. Ayo kita naik taksi saja. Berhentilah marah. Zhenxian, mungkinkah ada kesalahan? Ini sama sekali tidak terasa seperti pernikahan. Lupakan saja. Ayo kita masuk dan lihat. Apa Xiao Chen tidak memberitahumu? Ini adalah adat kami di sini. Saat pengantin baru masuk rumah, dia harus berlutut terlebih dahulu. Apa katamu? Saat pengantin baru masuk rumah, dia harus melakukan ritual berlutut. Ini menandakan penghormatan kepada bumi. Sejak saat itu, dia akan menetap dan berakar di sini. Xiao Chen, apa itu benar? Kenapa aku tidak pernah mendengar kau menyebutkan ini sebelumnya? Xianshan, keluargaku cukup tradisional dan memegang teguh adat istiadat ini. Jangan persulit aku. He Xiao Chen, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kamu membuat pengantin wanita berlutut di depan semua orang ini. Siapa sebenarnya yang mempermalukan siapa? Xiao Chen, sudah kubilang. Song Xianshan ini adalah gadis kota yang manja dan terbiasa hidup mewah. Bao Yuan, sahabat masa kecil He Xiao Chen. Bagaimana mungkin dia bisa menghormati kita orang kampung? Sudah jelas bahwa kau menikahi seorang leluhur untuk disembah. Xianshan, dengarkan saja ibu mertuamu, ya. Ada begitu banyak orang di sini sekarang. Jika kita melewatkan jam baiknya, itu akan buruk bagi semua orang. Baiklah. Aku akan berlutut. Zhenxian, kamu tidak boleh berlutut. Tidak apa-apa, Jia Jia. Pernikahanku, seumur hidup ini, kemungkinan hanya terjadi sekali. Aku tidak ingin ada kecelakaan lagi. Zhenxian. Jangan bantu dia berdiri. Seperti kata pepatah, semakin lama istri berlutut, semakin makmur suaminya. Sampang, apa maksudmu keluarga He? Membuat putriku berlutut di depan pintu dan tidak membiarkannya masuk. Benar, mereka mengklaim itu adalah adat dari kampung halaman mereka. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar adat seperti itu? Siapkan mobil, aku ingin melihat orang macam apa keluarga He ini. Baik.
Jian, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, benar-benar tidak berguna. Sudah berapa lama dia berlutut? Dia bahkan tidak tahan 20 menit. Begitu dia di rumah kita, bagaimana dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah? He Xiaochen, apakah kamu ini pria? Istrimu diperlakukan seperti ini, dan kamu hanya berdiri menonton. Aku. Cukup. Dengan tubuh rapuh seperti Lin Dayu itu, siapa yang sedang kamu coba buat terkesan? Orang yang tidak tahu apa-apa akan mengira keluarga He kami telah merundungnya. Demi cucuku saja. Meskipun dia tidak berlutut cukup lama. Bangunlah. Xianshen, Aku tidak butuh simpati palsumu. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Jia. Xiao Chen mungkin tidak bermaksud begitu. Ini salahku. Karena tidak berlutut selama setengah jam penuh. Apa? Kamu benar-benar ingin berlutut selama setengah jam. He Xiao Chen, kamu benar-benar pecundang yang tidak berguna. Istrimu dirundung seperti ini oleh orang lain, dan kamu hanya berdiri menonton. Siapa yang kamu panggil pecundang? Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara pada anakku seperti itu? Song Jian hamil di luar nikah. Itu adalah kurangnya harga diri dia sendiri. Apa hubungannya dengan anakku? Berhenti bicara omong kosong di sini. Ini adalah 3.000 aturan keluarga. Jika kamu ingin masuk ke keluarga kami, tanda tangani ini. Hanya setelah kamu menempelkan sidik jarimu, kamu bisa benar-benar masuk ke keluarga He. 3.000 aturan rumah. Semua gaji setelah menikah harus diserahkan, tanpa menyimpan apapun untuk dirimu sendiri. Kamu harus bangun jam 4 pagi setiap hari. Dan memastikan rumah bersih serta makanan tersedia. Jangan mencampuri kehidupan pribadi pasangan setelah menikah. Bahkan jika pasangan berselingkuh, kamu tidak boleh bercerai. He Xiao Chen, keluargamu. Apa sebenarnya maksud dari semua ini? Apakah kamu bahkan ingin menikahi Jian? Jian, kita tidak jati menikah. Ayo pergi. Xiao Chen. Aturan rumah ini. Apakah kau yang menulis semuanya? Ibu, apa yang ibu lakukan? Apa yang kamu tahu? Ini tentang menegaskan dominasi. Jika kita tidak melakukan ini, dia akan menginjak-injakmu dalam waktu singkat. Bagaimana lagi kita harus hidup? Ini bukan menegaskan dominasi. Ini jelas kontrak perbudakan. Keluargamu benar-benar gila. Nada bicara macam apa itu? Kamu pikir kamu siapa? Anakku menikahi Song Jian. Bukan kamu. Biarkan dia bicara. Bicara yang jelas. Apakah kamu akan menandatanganinya atau tidak? Tepat sekali. Tepat sekali. Tanda tangani. Tanda tangani. Kontrak ini. Aku, Song Xianzhan, tidak akan pernah menandatanganinya. Lepaskan. Semuanya, lihat ini. Anakku menikahi menantu seperti ini. Dia bahkan belum masuk ke rumah. Dan dia sudah memperlakukanku seperti ini. Begitu dia resmi menjadi bagian keluarga. Dia mungkin akan mengusirku. Tolong, seseorang adili ini untukku. Aku tidak bisa terus begini, tidak bisa. Xianshen, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu sedikit lebih pengertian? 3.000 aturan rumah ini, itu hanya formalitas. Bukan berarti benar-benar harus dijalankan. Paling tidak, aku akan membantumu mengerjakan setengah pekerjaan rumah, Opli. Tidak. Apa maksudmu bantu aku? Xianshen, berhenti membuat keributan. Presiden Song, sekarang bukan waktunya. Nona muda masih punya harapan untuk pernikahan ini. Jika kita terburu-buru sekarang, dia mungkin akan membenci Anda. Kamu benar. Sekarang bukan waktunya. Tapi, aku tidak akan membiarkan keluarga He ini lolos begitu saja. Ngomong-ngomong, He Xiaochen ini, apakah dia bekerja di perusahaan kita sekarang? Ya, beritahu HR segera, pecat dia. Xianshen, apa kamu benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupmu dengan ditunjuk-tunjuk orang lain? Apakah kau mengancamku? Tidak, Xianshen. Bukan itu maksudku, aku hanya bilang. Baiklah. Aku tanda tangani. Demi anakku.
Aku akan tanda tangani. Begitu lebih baik. Aku baik-baik saja, Jia. Pergi beli bat tinta. Kita tidak bisa pakai tinta stempel. Kenapa beli tinta stempel? Jika bukan tinta, lalu apa? Gunakan darah. Dari ujung jari. Hanya dengan begitu akan terlihat betapa sakralnya aturan ini. Dan tunjukkan rasa hormatmu pada keluarga Hei kami. Bagaimana mungkin? Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Bagaimana bisa ada darah? Kenapa tidak? Ini adalah sumpah darah. Kamu tidak tahu apa-apa. Hai Xiao Chen. Apakah ini juga salah satu aturan keluargamu? Xian Shen. Jangan persulit aku, oke? Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Jian, apakah sudah cukup? Apakah kau masih merasa sulit sekarang? Cukup. Kalau begitu tekan jarimu. Tekan. Aku akan membuat seluruh keluarga Hei membayar. Baiklah, karena kamu sudah menandatanganinya. Kamu sekarang bisa masuk ke rumah keluarga Heiku. Xiao Shen, pergi bawa istrimu masuk. Xian Shen. Ayo pergi. Nah, menyingkirlah. Jian Xian. Apa yang kau lakukan? Ini juga adat dari kampung halaman kami. Saat pengantin baru masuk rumah, dia harus disiram dengan 1 baskom darah ayam. Itu untuk menangkal kesialan. Kamu bilang keluargamu sangat beracun, dan kamu sudah bangkrut. Kami tidak bisa membiarkanmu membawa kesialan itu ke dalam keluarga Hei kami. Benar, kan? Kau, gaun pengantinku. Penataanku. Ini tadi dirancang dengan hati-hati oleh Jia pagi ini. Kalian semua, orang bilang hari pernikahan pengantin wanita adalah hari tercantiknya. Bagaimana bisa kamu membiarkan mereka menyiramnya dengan darah ayam? Bukankah itu menjijikkan? Hei Xiao Chen, apakah kamu bahkan memiliki Jian di hatimu sama sekali? Di kampung kita memang seperti itu. Itu dianggap sebagai pertanda baik. Tepat sekali. Jian, lihat temanmu. Bicara dengan sangat kasar. Aku percaya, kamu bisa mengerti adat istiadat lokal kami, kan? Mengerti? Aku mengerti. Jian, mereka memperlakukanmu seperti ini. Jia. Aku harus memikirkan anakku. Pernikahan ini harus tetap berlangsung. Itu hanya adat kampung halaman mereka. Itu hanya adat lama. Aku bisa mengerti itu. Xian Shen. Ini adalah adat di kampung halaman kami. Ini tidak ditujukan padamu. Lagi pula, ini dimaksudkan untuk menolak balas. Jangan marah. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Tepat sekali. Xiao Chen benar. Apa yang kamu lakukan? Aku pengiring pengantinnya. Aku sudah mengantar Jian ke depan pintumu. Mana angpaonya? Ibu. Sepertinya keluarga kita tidak menyiapkan angpau. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Angpaonya pasti ada. Tapi upacaranya belum selesai. Begitu upacaranya selesai, kamu tidak akan kekurangan 1 sen pun. Dasar jalang. Mencoba memeras uang dari tanganku. Mimpi saja. Kalian semua. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Maaf, kakak ipar. Ini hanya adat lokal kami. Sebuah pernikahan harus meriah. Jangan sentuh aku. Hai Xiao Chen, apakah kau akan membiarkan ini terjadi? Xian Shen, mereka memblokirku. Aku juga tidak bisa menghubungi mereka. Jangan khawatir, tidak apa-apa.
Pernikahan semua orang memang seperti ini. Itu semua hanya untuk bersenang-senang. Jangan khawatir, kakak ipar. Sebentar lagi juga selesai. Jangan merusak suasana. Apa maksudmu bersenang-senang? Ini perpeloncoan pernikahan. Itu kampungan. Siapa yang masih punya adat seperti ini zaman sekarang? Lepaskan. Gadis kecil ini punya lidah yang sangat tajam. Menyebut semuanya feodal. Menyebut semuanya sampah. Orang seperti ini seharusnya tidak diundang. Biar ku beritahu. Begitu menantu perempuan masuk ke rumah kami, kamu harus segera memutuskan hubungan dengan orang seperti dia. Xian Shen, sejak kamu menikah denganku, kamu harus menghormati adat kampung halamanku. Semua orang sudah hidup seperti ini selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa merusak aturan semua orang. Hanya karena dirimu sendiri. Tidak bisakah kamu mengerti sekali saja? Jangan sentuh aku. Hai Xiao Chen. Jia adalah sahabat terbaikku. Dia bilang semua ini demi kebaikanku sendiri. Sejak aku masuk ke rumah ini, aku sudah berusaha untuk memahamimu. Pernahkah kau memahamiku? Bagaimana ini bisa demi kebaikanmu sendiri? Dia hanya mencoba memecah belah kamu dan keluargaku. Bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya? Jadi di matamu, reputasimu di kampung halaman lebih penting daripada aku dan bayinya, kan? Xian Shen, kamu dan bayinya jelas penting. Tapi kita tetap harus kembali untuk mengunjungi keluarga kita di masa depan. Reputasi itu sama pentingnya. Telan saja harga dirimu sebentar. Hai Xiao Chen. Aku benar-benar salah menilaimu. Semua janji yang kau buat padaku. Kata-kata manis itu. Kau sudah melupakan semuanya, bukan? Ini, Xian Shen. Janji apa? Sekarang setelah kamu masuk ke rumahku, kamu harus mengikuti aturan keluargaku. Demi Xiao Shen. Aku sudah cukup sabar denganmu. Aku bahkan tidak membuatmu membayar biaya ganti alamat. Semua orang di sini hanya untuk bersenang-senang. Sikapmu yang seperti ini agak kekanak-kanakan. Apa maksudmu bersenang-senang? Tidakkah kamu lihat orang-orang ini? Semua melecehkan Jian, dan yang itu memegang perut Jian. Benar. Kalian, hati-hati saat bermain. Kamu tidak peduli pada orangnya. Terus kenapa? Xiao Chen kami adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Tianyao. Gaji tahunan beberapa ratus juta. Song Zhenjian itu beruntung bisa menjadi pasangan anakku. Dialah yang memanjat tangga sosial. Jika anakku tidak benar-benar menyukainya, aku tidak akan pernah setuju dengan pernikahan ini. Eksekutif tingkat tinggi di grup Tianyao. Apakah kamu bahkan tahu bahwa Zhenjian adalah pewaris keluarga Song di Haicheng? Grup Tianyao yang kamu bicarakan adalah perusahaan milik keluarga Song. Keluarga Song di Haicheng itu apa? Jangan coba-coba membodohiku. Keluarga Song sudah bangkrut. Dia sekarang bukan lagi pewaris kaya. Bangkrut. Dari mana kamu dengar itu? Aku jelas melihat Paman Song beberapa hari yang lalu. Terus kenapa? Jadi hanya karena keluarga Songku bangkrut. Kau akan mempermalukanku seperti ini. Benar begitu, Hai Xiao Chen? Jaga bicaramu. Ini semua prosedur pernikahan yang normal. Siapa yang mempermalukanmu? Prosedur normal. Kalau begitu biar aku beritahu kalian semua. Aku tidak akan melangsungkan pernikahan ini. Jia, ayo pergi. Hentikan omong kosong itu, hentikan. Kamu belum pernah melihat Xian mengamuk. Dia bahkan tidak mau menikah denganku lagi. Bagaimana bisa begitu? Ini hanya pengantin wanita yang bicara karena emosi sesaat. Sebuah pernikahan harus meriah. Hanya karena satu kata dari pengantin wanita, kita harus menghentikan kesenangannya. Xiao Chen, tidak apa-apa. Semua orang juga mengalaminya. Bujuk saja dia sedikit nanti. Kau bisa bersenang-senang. Tapi hati-hati. Mengerti. Bangunkan dia. Kepalaku. Istri Xiao Chen punya temperamen yang cukup keras. Seret dia pergi. Mereka benar-benar berani memperlakukan putriku seperti ini. Beraninya mereka. Keluarga He ini sungguh tercela. Abad keberapa ini, masih saja mengungkit aturan mereka. Aku mengerti. Mereka sengaja mempersulitnya. Aku awalnya berpikir bahwa He Xiao Chen ini bisa bersikap baik pada Shen. Dia tidak sepenuhnya tidak bisa diselamatkan. Tapi sekarang, aku akan membuat seluruh keluarga He. Tidak. Semua teman dan keluarganya keluar dari Haicheng bersama-sama. He Xiao Chen benar-benar hebat. Bisa menangani pewaris manja seperti itu. Dia bukan lagi pewaris manja. Keluarga Song sudah bangkrut. Jika dia tidak menikah denganku, siapa lagi yang bisa dia nikahi? Hai Xiao Chen. Aku, Song Zhenjian, benar-benar salah menilaimu. Hentikan. Kalian semua lepaskan dia. Ini adalah ayah. Aku salah.
Aku menyesal. Kau benar. Hai Xiao Chen, dia hanyalah sampah. Dia sama sekali tidak layak mendapatkan kepercayaanku. Apa? Tidak jati menikah. Kamu sebaiknya memperjelas ini. Kamu barang rusak. Jika kamu tidak menikah dengan anakku, dengan siapa lagi kamu akan menikah? Kau menyebutku barang rusak. Hai Xiao Chen. Apakah itu yang kau pikirkan juga? Aku. Memangnya kenapa? Apa aku salah bicara? Kalau bukan barang rusak, lalu apa? Demi kebaikanmu, kami masih mengadakan pernikahan di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Tapi jika kamu benar-benar ingin pergi, tidak masalah. Cukup beri kompensasi padaku atas uang yang kami habiskan untuk pernikahan ini. Uang pernikahan, benar. Sebelum pernikahan, aku sudah memberinya, Hai Xiao Chen, 160 juta untuk pernikahan seperti ini. Itu seharusnya sudah cukup. Itu masalah yang berbeda. Uang yang diberikan kepada Xiao Chen adalah milik Xiao Chen. Aku bicara padamu sekarang tentang memberi kompensasi atas kerugian pernikahan kami. Jangan beri aku omong kosong seperti itu. Selama 3 tahun, aku bersama Hai Xiao Chen. Dia makan, minum, memakai barangku, dan bahkan mengambil uangku untuk mensubsidi pengeluaran keluargamu. Kau masih punya nyali untuk meminta uang padaku. Jati dia itu parasit. Mengandalkan wanita tapi masih bertingkah sok benar. Aku pikir kalian semua sangat hebat. Dengan aturan ini dan aturan itu, ternyata kalian hanyalah keluarga parasit. Tutup mulutmu, bocah kecil. Itu Song Zhenjian yang bersedia menyubsidi anak kami. Bukan berarti kami mengemis. Kalau dipikir-pikir, kamu dulunya gadis kaya, kan? Untuk jumlah sekecil itu, kamu punya nyali untuk menawar. Baiklah, uang yang sudah kuberikan. Anggap saja itu sebagai harga dari sebuah pelajaran. Berapa kompensasi yang kau inginkan? Satu harga. 1 miliar. Jangan berpikir untuk pergi jika kurang 1 sen pun. Berapa? 1 miliar. Apakah keluargamu sudah gila karena uang? Zhenjian, jangan pedulikan orang seperti ini. Ayo pergi. Tidak ada yang boleh pergi sampai aku mendapatkan uangnya. Gaun pengantinku. Kau. Gaun pengantin ini dirancang oleh desainer Milan, khusus untukku. Hai Xiao Chen, apa maksudmu dengan ini? Keserakahan pun ada batasnya. Keluargamu mengadakan pernikahan yang menyedihkan ini, dan kamu punya nyali meminta 1 miliar pada kami. Apa kamu sedang menabung untuk pemakamanmu sendiri? Bocah kecil, katakan itu sekali lagi dan aku akan merobek mulutmu. Apa? Bukankah keramahan kami berharga uang? Bukankah usaha kami berharga uang? Meminta 1 miliar darimu, hanya karena aku bermurah hati demi anakku. Aku sebenarnya menagihmu lebih sedikit. Apa? Mungkinkah keluargamu bahkan tidak bisa mengumpulkan 1 miliar sekarang? Bahkan jika keluarga Song punya 1 miliar, kami tidak akan memberimu 1 sen pun. Karena kalian semua bahkan tidak layak mendapatkannya. Berhenti berakting. Semua orang sudah tahu sekarang bahwa keluarga Song sudah bangkrut. Pihak pengantin wanita tak mampu mengadakan perjamuan layak. Tapi kamu membawa semua orang ini ke tempat kami untuk menumpang makan. Aku belum pernah melihat orang seperti ini. Mereka tidak punya sedikit pun rasa malu. Tutup mulutmu, nenek lampir. Ayah Zhenjian adalah orang terkaya di Haichang. Dia tidak bangkrut. Aku benci. Orang terkaya, omong kosong. Kamu datang ke pernikahan putrimu sendiri, dengan tangan kosong. Di mana hadiah pernikahannya? Kembali di desa kami. Saat menikahkan putri, kami membeli mobil sebagai mas kawin. Kamu orang kota tidak akan mengerti itu. Tidak heran kamu bangkrut. Kalau tanya aku, kamu pantas mendapatkannya. Yuan L. Apakah yang dia katakan itu benar? Di kampung halaman kami, saat menikahkan putri, kami memberikan mobil. Tentu saja, keluarga mana yang menikahkan anak tanpa mahar? Temanku menikahkan istrinya. Dan dia memberikan mobil seharga 500 juta. Apa? Kau masih menginginkan mobil sekarang? Saat orang memberikan mahar, itu karena ada uang pelangkah yang terlibat. Di mana uang pelangkahmu? Di mana? Itu? Uang mahar apa? Bahkan jika aku memberikannya padamu, bukankah kamu akan membawanya kembali? Pada akhirnya, itu semua milik anakku. Zhenjian, keluargamu sudah bangkrut. Kami bahkan tidak meminta mahar. Bisakah kamu berhenti bersikap matrai? Aku menuntut. Hai Xiao Chen, tanya dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun kita bersama,
Berapa banyak barang yang kubelikan untukmu. Bahkan setelan yang kau pakai. Kepernikahanmu hari ini. Aku yang membayarnya. Kau punya nyali menyebutku mati? Bukankah itu hanya kamu berinvestasi pada Xiao Chen? Xiao Chen kami sangat berbakat. Bersamanya, kamu sudah mendapatkan kesepakatan yang hebat. Benar sekali. Xiao Chen adalah satu-satunya dari desa kita yang lulus dari universitas ternama. Dan sekarang, dia adalah eksekutif di grup Tianyao. Kakak ipar, aku sarankan kau untuk memperlakukan Xiao Chen kami dengan baik. Lagi pula, keluargamu sudah bangkrut. Dan kau harus mengandalkan Xiao Chen kami untuk bertahan hidup di masa depan. Mengandalkan dia. Apa dia layak diandalkan? Kau. Tuan He Xiao Chen, Anda telah dipecat dari grup Tianyao. Apa? Kapan kau dipecat? Dipecat? Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu di grup dan aku belum menerima pemberitahuan apapun. Atas dasar apa kamu bilang aku dipecat? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyamar sebagai seseorang dari grup Tianyao untuk memecat anakku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu istimewa? Bahkan jika kamu tidak bangkrut, kamu hanya orang kaya biasa. Grup Tianyao adalah salah satu konglomerat papan atas negara ini. Paman, meskipun Anda ingin membela putri Anda tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Jika para petinggi di grup Tianyao mengetahui hal ini, tidak ada dari kalian yang akan berakhir baik. Konyol sekali. Masih mencoba berlagak sebagai orang kaya. Nah, telepon bosmu sekarang. Dan beritahu mereka ada seseorang yang menyamar sebagai eksekutif grup Tianyao dan melakukan penipuan di sini. Apa aku perlu menyamar jadi siapapun? Seorang pengemis bangkrut. Dan kamu masih berpikir kamu kaya. Bagaimana dengan vilamu? Apakah disita karena utang? Jika tidak, mengapa kamu membiarkan putrimu menikah dari hotel? Dan disinilah kamu, dengan tangan kosong, datang ke pernikahan. Siapa bilang aku datang dengan tangan kosong? Ini ada uang tunai 1 miliar. 100 kilogram emas batangan. 10 mobil mewah yang masing-masing bernilai jutaan. 34 rumah mewah di seluruh negeri. 3 properti mewah di luar negeri. Dan dari Bank Swiss. 1 kartu hitam tanpa batas. Semua ini adalah mahar dari Presiden Sam untuk Nona Shenshen. Selain itu, ada juga 10% saham di grup Tianyao yang juga disertakan sebagai bagian dari mahar Nona Shenshen. Ya Tuhan, mahar yang sangat besar. Keluarga Song benar-benar menyayangi putri mereka. Aku ingat pengantin wanita mengatakan, keluarga He tidak membayar sepeser pun untuk uang mahar. Dan nenek tua ini masih berada di pesta pernikahan, merundung gadis itu di depan wajahnya. Nang, lihatlah sekarang, pengantin wanita tidak mau menikah dengannya lagi. Sekarang keluarga mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun. He Xiao Chen ini, dia bahkan tidak pergi menjemput pengantin wanita. Dia harus naik taksi ke sini sendiri. Benar-benar tidak punya hati. Kalau aku jati kamu, aku tidak akan punya muka untuk tetap di sini. Kamu, Apakah barang-barangmu ini asli? Jangan bilang kau menyewanya hanya untuk pamer. Jika keluarga Song benar-benar sekaya itu, apakah kau akan membiarkannya menikah dari hotel? Pasti kamu meminjam semua uang ini. 10 mobil mewah, katamu. Lalu kenapa kamu tidak mengirim satu pun untuk menjemput putrimu? Kamu membiarkannya naik taksi ke rumahku. Kamu benar-benar ahli dalam bersandiwara. Paman, disinilah Anda salah. Aku tahu keluargamu peduli pada reputasi, tapi Anda tidak seharusnya meminjam barang-barang ini hanya untuk pamer. Bagaimana orang akan membicarakan Shenshen nanti? Hai Xiao Chen, begitukah caramu bicara pada ayahku? Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Jika dia bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Hai Xiao Chen, pasti aku sudah buta. Sampai pernah jatuh cinta pada orang sepertimu. Ayahku benar. Kau hanyalah seorang pengecut yang tidak punya pendirian. Song Shenshen, kamu berani memukulku. Apa kamu benar-benar berpikir kamu masih pewaris manja itu? Aku. Apa kamu ini laki-laki? Dasar nanek lampir. Kamu. Ya Tuhan. Apa tidak ada keadilan lagi di dunia ini? Keluarga kami hanya ingin mengadakan pernikahan yang layak. Kamu menerobos masuk ke sini dan memukul putraku. Tolong, siapa saja, adili ini untukku. Kalian orang kota, memang tukang tindas. Kami hanya mengikuti
Adat kampung kami untuk pernikahan. Apa yang salah dengan itu? Seorang wanita harus patuh dan berbudi luhur, mengikuti aturan keluarga suaminya. Xiaozhen, bagaimana kau bisa menikahi gadis kota yang bersikap lebih berkuasa daripada ibumu sendiri? Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Aku membatalkan pernikahan ini. Hai Xiaochen, kau benar-benar pengecut yang tidak berguna. Kita bahkan belum menikah. Dan kau sudah memaksaku menandatangani 3.000 aturan rumah yang konyol itu. Pasti aku sudah buta. Sampai pernah menyukaimu. Aku bahkan bertengkar dengan ayahku demi dirimu. Dan memutuskan hubungan dengannya. Xianshen, aku pikir kita benar-benar saling mencintai. Ibuku membesarkanku, itu tidak mudah. Dia mengasuhku dan membiayai pendidikanku. Apa salahnya menunjukkan rasa hormat padanya? Tanti He sudah hidup susah. Kau akan masuk ke keluarga ini. Dan bukannya berpikir bagaimana cara menghormatinya, kau malah membawa gerombolan untuk memukulinya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Katakan padaku. Aku hanya mengikuti adat kampung halamanku. Untuk mengadakan perayaan bagi mereka. Apa salahku? Pergi dan tanyakan pada orang-orang. Keluarga mana yang tidak membuat keributan saat pengantin datang? Bukankah aku melakukan semuanya? Demi kalian berdua. Dan kamu. Kamu hanya mencoba memastikan semua orang akan menunjuk-nunjukku nanti. Ibu. Ibuku hanya memikirkan reputasimu. Song Xianshen, jangan tidak tahu berterima kasih. Orang-orang di tempat kami selalu melakukan hal seperti ini. Xiaozhen adalah satu-satunya lulusan perguruan tinggi di desa kami. Dia punya masa depan cerah. Bahwa kau layak mendapatkan Xiaozhen adalah keberuntunganmu. Simpan saja kekayaan itu untuk dirimu sendiri. Jan, demi He Xiaozhen, tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengan Paman Song. He Xiaozhen, apakah begini caramu memperlakukan pacarmu? Aku benci. Kamu pikir kamu siapa? Aku hanya ingin dia memutuskan hubungan dengan keluarganya yang bangkrut. Apa itu salah? Jangan bilang kamu berharap putraku menanggung beban keluarga besarnya juga. Xianshen, apakah ini pria yang sangat ingin kamu nikahi? Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku menyesal. Aku membatalkan pernikahan ini. Aku tidak akan menikah. Apa? Katakan sekali lagi. Kamu membatalkan pernikahan ini. Baiklah. Kalau begitu, pertama-tama kamu harus melahirkan anak itu. Di dalam rahimmu, anak Xiaozhen, itu adalah cucu tertua keluarga He kami. Dan kamu masih harus membayar tunjangan anak untuk cucuku. Kamu juga harus membayar putraku biaya atas masa mudanya yang hilang. Dan kamu harus menanggung semua biaya untuk pernikahan yang kami adakan. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyakiti tanganku. Apa kamu bahkan mampu membayarnya? Seharusnya aku yang bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Perampokan di siang bolong. Panggil polisi. Sekarang. Baik. Panggil mereka. Panggil mereka untuk apa? Apa kamu memanggil polisi? Ini semua adalah kompensasi dari Song Zhenjian untuk keluarga kami. Ini semua milikku. Ini milikku. Berikan ke sini. Ibu. Kamu. Ini semua adalah bagian dari mahar Song Zhenjian. Aku adalah ibu mertuanya. Bukankah sudah sepantasnya aku mengambilnya? Ibu mertua. Ibu mertua yang mana? Aku tidak pernah mendaftarkan pernikahan dengannya. Dan namaku tidak ada di kartu keluarga kalian. Karena tidak ada yang resmi. Dari mana datangnya sebutan ibu mertua ini? Jan, jangan bersikap kekanak-kanakan. Bukankah sudah pasti bahwa kamu akan menikah dengan Xiaozhen pada akhirnya? Kalian sudah tinggal bersama, bukan? Hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi bagian dari keluarga. Hai Xiaozhen. Kamu salah paham padaku. Aku hanya ingin kita bahagia bersama. Sebelum sandiwara ini terjadi, aku juga ingin kita bahagia bersama. Tapi aku justru harus berterima kasih pada sandiwara ini. Ini memungkinkanku melihat kau dan ibumu sepenuhnya. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan anak ini lahir tanpa seorang ayah. Jan. Xianshen, jadi, apakah ini artinya kamu sudah memaafkanku? Aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu pasti masih menginginkanku. Aku pasti akan memperlakukan kamu dan anak kita dengan baik. Xianshen, kamu masih ingin menikah dengannya? Tidak. Aku ingin pergi ke rumah sakit. Apa? Aku tidak akan mengizinkannya. Diam, kau tidak punya hak untuk bicara. Xianshen, kamu sudah memikirkannya matang-matang. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kurasa dia juga tidak akan menginginkan ayah dan nenek seperti ini. Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Aku tidak setuju sama sekali tidak. Dasar jalang. Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Ayah.
Biarkan polisi mendidik mereka dengan benar. Lagi pula, keluarga harus memberi kompensasi kepada kami atas semua kerugian hari ini. Tidak boleh kurang sepeser pun. Dan selama dia menjalin hubungan denganku, Hai Xiaochen mencuri perhiasanku dan berutang uang padaku, dia harus mengembalikan semuanya. Shen, tenanglah. Aku akan memberitahu pengacara untuk bekerja sama dengan polisi demi penegakan hukum. Baiklah, mari kita pulang. Nona Song, pemulihan Anda berjalan dengan baik. Anda bisa keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Setelah keluar, perhatikan pola makan Anda. Jangan makan makanan pedas atau yang mengiritasi. Cobalah untuk menjaga suasana hati Anda tetap menyenangkan. Terima kasih. Jan, kau benar-benar sudah menderita. Aku baik-baik saja, Jia. Biar ku beritahu. Aku merasa jauh lebih lega. Jia, terima kasih. Karena selalu berada di sisiku. Dan karena tidak meremehkanku yang begitu tergila-gila. Hal konyol apa yang kau katakan? Kau adalah sahabat terbaikku. Tentu saja aku tidak bisa meninggalkanmu. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan keluarga He? Hai Xiaochen telah dipecat. Uang yang dirampas ibunya juga telah berhasil diambil kembali. Mengenai apa yang dia hutangkan padaku, dalam bentuk uang dan kompensasi. Dia bilang, dia tidak punya sebanyak itu untuk saat ini. Jadi dia hanya membayar sebagian. Ayahku yang menangani masalah ini, aku tidak ikut campur. Jan, kau tidak akan melunak pada mereka, kan? Jangan lupa, bagaimana mereka memperlakukanmu hari itu. He Xiaochen hanya mengincar uangmu. Tenang saja. Aku tidak akan berhati lembut lagi. Kejadian ini membuatku melihatnya dengan jelas. Baik dia maupun keluarganya. Membuatku merasa jijik. Itu bagus. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah berpikir untuk kembali ke perusahaan? Tentu saja aku punya. Lagi pula, aku lulusan universitas ternama dengan gelar manajemen bisnis. Sebelumnya, aku hanya terlalu tergila-gila. Tapi mulai sekarang, aku pasti akan mengambil tanggung jawab yang menjadi milikku. Shen, kamu adalah pembelajar yang cepat. Aku bahkan berpikir jika itu tidak berhasil, aku akan mencarikanmu manajer profesional. Tapi kemampuanmu telah melampaui ekspektasiku. Ayah, aku akhirnya mengerti sekarang. Jerih payahmu mengandalkan orang lain. Pada akhirnya terlalu pasif. Seorang wanita tidak seharusnya terjebak dalam sangkar cinta. Hanya melayani suami dan membesarkan anak. Hanya saat seseorang cukup kuat, barulah ia bisa memiliki suara. Bagus. Shen, kamu akhirnya sudah dewasa. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua yang bisa dijual sudah terjual. Tabungan juga sudah habis. Jika kita tidak bisa membayar uang ini, mereka pasti akan memaksa kita menjual rumah. Ibu tidak mau kembali ke kampung terpencil itu. Keluarga Song sialan itu. Mereka memojokkan kita. Grup Tianyao memecatku juga. Sekarang tidak ada perusahaan besar lain yang berani mempekerjakanku. Aku lulusan universitas ternama. Bagaimana mungkin aku bisa bekerja di perusahaan rintisan? Xiaochen, mungkinkah ini taktik Song Shenxian untuk memaksamu meminta maaf? Yuan L. Apa maksudmu dengan itu? Xiaochen, pikirkan baik-baik. Selama bertahun-tahun kalian bersama, bagaimana dia memperlakukanmu? Apapun yang aku inginkan, dia pasti akan membelikannya untukku. Jika aku bilang ke timur, dia tidak akan pernah bilang ke barat. Kalau begitu masalah selesai. Dia mungkin hanya mencoba memaksamu meminta maaf. Dia hanya jual mahal. Jual mahal. Tepat sekali. Kalian punya sejarah bertahun-tahun. Tidak mungkin melupakan semuanya begitu saja. Yuan L. Kamu ada benarnya juga. Dia pasti sedang menungguku kembali dan membujuknya. Wanita ini, dia benar-benar penuh perhitungan. Kalau begitu kembali dan bujuk dia. Keluarganya punya uang. Begitu kamu berhasil menguasainya, suruh mereka membelikan kita rumah yang lebih besar. Tepat sekali. Dan saat kamu pergi meminta maaf, jangan rendahkan harga dirimu terlalu jauh.
Kita juga punya harga diri. Kamu benar, Ibu. Xian Shen pasti masih punya perasaan padaku. Begitu aku kembali dan melunakkan suasana, namanya juga wanita. Sedikit emosional itu wajar. Lalu aku akan membuat ayahnya memberiku posisi sebagai eksekutif di grup Tianyao. Lalu mari kita lihat siapa yang masih berani meremehkanku, Lei Xiaochen, Yuan El. Aku akan memastikan dia memberimu posisi di sana juga. Bagus. Ini grup Tianyao. Aku hanya pernah melihatnya dari jauh. Aku tidak bisa membayangkan betapa hebatnya bekerja di sini. Yuan El, tak lama lagi kamu akan berada di sini bersamaku di lantai atas, memandang ke seluruh kota. Bagus. Xian Shen. Xian Shen. Aku tahu aku salah. Ayo berbaikan. Kenapa kamu ada di sini? Aku salah di hari pernikahan kita. Tapi aku sudah menyadari kesalahanku. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Dan aku juga punya perasaan padamu. Ayo berbaikan. Benar sekali. Kakak ipar, Xiao Chen tahu dia salah. Kalian berdua setidaknya punya sejarah beberapa tahun bersama. Kau harus memaafkannya. Benar sekali, Shen Shen. Bahkan jika kamu tidak memaafkanku, kamu harus mempertimbangkan anak di dalam kandunganmu. Kamu tidak bisa membiarkan dia lahir tanpa seorang ayah, kan? Kamu benar. Anak itu benar-benar tidak seharusnya tanpa ayah. Jadi, Xian Shen, apakah ini berarti kamu memaafkanku? Aku tahu kamu yang paling pengertian. Aku janji aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Tapi nanti, kita harus bersabar dengan ibuku. Dia memang agak kuno. Tapi dia membesarkanku. Dan itu tidak mudah. Kita harus sedikit mengalah sebisa kita. Dan bekerja. Karirku. Aku dipecat dari grup Tianyao. Karena ayahmu adalah pimpinan di grup Tianyao. Seharusnya mudah untuk memberiku posisi di kantor pusat, kan? Bisakah kamu memberiku peran eksekutif junior? Dengan begitu, saat kamu mengajakku keluar, itu akan terlihat bagus, bukan? Dan Yuan El, dia adalah sahabat terbaikku. Dia selalu membantu kita dalam hubungan kita. Kamu harus memberinya posisi juga. Siapa ayahmu? Maksudmu mengatakan bahwa kita belum menikah? Kalau begitu lakukan ini, kita daftarkan pernikahan kita dulu. Setelah itu, aku pasti akan mengadakan pesta pernikahan yang mega, 1000 kali lebih baik dari yang kemarin. Bagaimana menurutmu, Xian Shen? Ambil buku nikahmu sekarang, dan kita akan pergi mendaftarkannya sekarang juga. Kapan aku pernah bilang, aku ingin berbaikan denganmu? Hai Xiao Chen, bisakah kamu tidak tahu malu lagi? Sebaiknya aku katakan padamu sekarang, anak itu sudah tiada. Apa katamu? Lalu bukankah itu berarti tidak ada lagi pengaruh yang bisa digunakan untuk menekan Song Shenshen, dan prospek kerjaku juga hilang? Hei Xiaojian, kau pecundang. Bahkan seorang pewaris naif sepertimu tidak bisa menanganiku. Memiliki anak dari pecundang sepertimu, membuatku muak bahwa aku pernah jatuh cinta padamu. Berarti aku dulu buta. Song Shenshen, bagaimana bisa kamu begitu egois? Lepaskan aku. Ini tubuhku sendiri, dan aku punya hak untuk memilih. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Selama ini, kamu terus menabur perselisihan di antara kita. Kamu tidak lebih dari seorang pembuat onar. Song Shenshen, Apa yang kamu teriakkan? Bagaimana? Apakah uangnya sudah dibayar? Jika belum, maka jual rumah itu dan berikan uangnya padaku. Kembalilah ke kampungmu. Usir mereka berdua. Mulai sekarang, jika kamu melihat dua wajah ini, segera usir mereka. Song Shenshen, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Apa katamu? Beraninya dia? Bukan hanya itu. Dia juga menendangku dan Yuan Er keluar dari grup Tianyao. Dan mempermalukan kami di depan semua orang. Ibu, aku pasti akan membalas dendam. Aku punya ide. Kenapa kita tidak menyewa reporter untuk membocorkan ceritanya? Direktur Song, ada gosip buruk beredar di internet. Halo semuanya. Namaku Hei Xiaochen. Aku menjalin hubungan dengan putri pimpinan grup Tianyao, Song Xianshen. Kami seharusnya menikah. Tapi ayahnya meremehkanku dan memisahkan kami. Apakah dia bahkan tahu apa yang dia katakan? Aku bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Tapi Xianshen
sedang mengandung anakku. Wanita tak tahu diri itu meremehkan latar belakang kita yang sederhana. He Xiaochen sudah sangat terpukul. Dia mencoba berdamai beberapa kali, tapi ditolak mentah-mentah oleh Song Xianshen. Kami bahkan pergi mencarinya, tapi dia mengusir kami. Direktur Song. Itulah yang dikatakan di siaran langsung. Benar. Keluarga Song tidak hanya memisahkan kita. Mereka juga menguras semua yang ada di rumah kita. Mereka bahkan menuntutku membayar kembali semua biaya selama kita bersama. Jika aku tidak bisa membayarnya, mereka akan memanggil polisi dan menangkapku. Tapi bukankah normal mengeluarkan uang saat sedang jatuh cinta? Keluarga Song hanya meremehkan kita. Kita berasal dari desa, dan Song Xianshen hanyalah seorang matre. Aku tidak pernah menyangka orang terkaya di Haichang bisa menjadi orang seperti ini, mengandalkan sedikit kekuasaan. Mereka menindas rakyat kecil. Song Xianshen ini benar-benar berhati dingin. Ini pertama kalinya aku melihat pasangan putus dan menuntut uang kembali. Dan mereka menyebut diri mereka keluarga terkaya. Aku yakin kekayaan mereka berasal dari hal semacam ini. Orang-orang ini hanya memutarbalikkan fakta. Ayah, pencarian daring itu telah meledak. Gosip bertebaran di mana-mana. Dan mereka semua menuduh kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka mencoreng reputasi kita seperti ini. Itu akan berdampak besar bagi kita. Xianshen, apakah kamu punya ide? Ayah, nyalakan rekamannya. Song Xianshen, kamu sudah melihat beritanya di internet, kan? Hai Xiaochen. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dasar jalang. Kamu adalah pendosa bagi keluarga He. Jika kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku jika aku kejam. Kamu adalah orang yang memojokkanku sampai ke titik ini. Cukup bicara, katakan saja apa yang kamu mau. Aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf kepada anakku secara langsung. Dan kamu juga ingin keluarga kami membayar 1 miliar, tidak 10 miliar. Pekerjaan, dan pekerjaan juga. Kamu harus mengatur pekerjaan yang layak untukku dan Yuan Er. Kamu benar-benar merasa diri paling hebat. Saat di pernikahan, kamu dan ibumu serta saudara baikmu itu mencoba segala cara untuk mempermalukanku. Dan sekarang kamu punya nyali untuk pergi ke internet dan mempermalukanku sesuka hati. Mencoreng namaku. Apa kamu tidak punya rasa malu? Saat ini, opini publik ada di tangan kami. Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf. Dan kamu juga ingin uang serta pekerjaan. Baiklah. Kalau begitu biar kukatakan padamu sekarang. Bermimpilah. Silakan terus bermain sebagai korban di internet. Aku tidak percaya sedetik pun bahwa jika saham grup Tianyao jatuh, bahwa dia, Song Xianshen, masih bisa hidup dengan nyaman sebagai pewaris kaya. Nona Song, di internet sedang beredar rumor kalau kamu mata duitan dan menuntut penyelesaian besar dari mantan kekasihmu, memaksanya mengembalikan semua biaya selama kalian bersama. Apakah ini benar? Ketua Song, keluarga He menuduh Anda menyalahgunakan kekuasaan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ini? Nona Song, Ketua Song. Ketua Song, mohon jelaskan semuanya. Tuduhan yang dibuat oleh keluarga He Xiaochan secara daring sama sekali tidak berdasar. Aku tahu kalian mungkin tidak percaya padaku. Aku sadar orang mungkin tidak percaya ini. Tapi tolong dengarkan rekaman ini. Ini tidak mungkin benar, kan? Ini tidak mungkin benar, kan? Aku sangat menyesal karena menyita sumber daya publik untuk masalah sepele seperti ini. Uang yang kuminta untuk dia kembalikan adalah uang yang jelas-jelas dia pinjam dariku, serta perhiasan yang dia curi dariku. Selama hubungan kami, semua yang kukatakan didukung oleh log obrolan sebagai bukti. Bukti yang relevan juga akan disusun dan dirilis segera oleh grup Tianyao. Kami akan menempuh jalur hukum. Bapak He Xiaochen, Bapak Dao Yuan, dan He Xiaochen, ibunya, Ibu Wang Xilfan, ke pengadilan. Bagaimana dengan anaknya? Aku percaya bahwa tubuhku dan hak untuk mengendalikannya adalah milikku sendiri dan bukan milik orang lain. Tidakkah Anda setuju, Tuan? Ya. Wanita jalang Song Xianshen itu benar-benar berani merekam kita. Keluarga Song bilang mereka akan menuntut kita. Kita tidak akan masuk penjara, kan? Penjara? Aku tidak mau masuk penjara. Ini semua salahmu. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. He Xiaochan, Wang Xilfan, Dao Yuan. Kami akan secara hukum menangkap Anda. Aku tidak mau masuk penjara. Aku hanya datang untuk menghadiri pernikahan. Pernikahannya bahkan belum terjadi. Dan sekarang aku harus masuk penjara gara-gara kalian berdua. He Xiaochan,
Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Kamu masih punya nyali untuk mengatakan itu. Jika kamu tidak ada di sana, mengompori keadaan, apakah Shen Shen akan memutuskan hubungan denganku karena ini? Omong kosong, aku hanya bicara sedikit. Ibumu lah yang terus menghinanya dan mempersulit Song Shenshen. Kamu bahkan tak berani bicara sepatah kata pun. Menikahi pria sepertimu, pasti nasib terburuk di 8 kehidupan. Beraninya kamu bicara omong kosong. Aku akan menghajarmu sampai mati. Hei Shouchen, aku sudah lama muak denganmu. Kamu bertingkah sok hebat. Hanya karena kamu mahasiswa. Memangnya siapa yang kamu bohongi? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, Song Zhenjian. Dasar jalang. Kamu benar-benar berani menuntutku. Seluruh keluarga Songmu tidak punya hati. Apa yang kamu teriakan? Tidak tahu kalau harus diam di penjara. Pergi sana, bersihkan toilet untukku. Aku sedang menunggu untuk menggunakannya. Kalian semua hanyalah bocah ingusan. Tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua. Ini penjara. Menghormati orang yang lebih tua. Kamu sendiri tahu siapa dirimu. Hajar dia. Jika bukan, karena kekuasaan keluargaku, mungkin aku tidak akan pernah memiliki keberanian untuk meninggalkan mereka. Cinta bukanlah penopang yang bisa diandalkan. Sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri.